Yang saya hormati Wakil Ketua Basnas RI Bapak Muhammad Mahdum beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Saidah Sakwan, pimpinan atau koordinator wilayah termasuk DIY. Perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya kegiatan ini merupakan tadi sudah sampaikan bahwa kolaborasi antara Basnas dan Bantul. Dan kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu sudah baru saja dilakukan rakornas dan ada beberapa risalah, ada beberapa poin-poin dalam risalah, ada 12 poin kalau asal dalam risalah. Nanti teman-teman juga akan kami sampaikan semua yang harus nanti kita tindak lanjuti. Jadi yang pertama ini salah satunya, yang pertama dituangkan adalah tentang memperkuat kelembagaan Basnas dengan cara sinergi, koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda Kabupaten, Pemda Pemkab maupun Pemda DIY, ini dengan Kementerian Agama juga, yang insya Allah sebetulnya ini sudah kita lakukan di DIY ini. Hanya mungkin masih kurang atau perlu kita push bersama. Jadi kami mohon, ini ada Pak Sekda ini, mumpung ada Pak Sekda ini curhat ya. Jadi Pak Sekda, kami masih perlu sangat fasilitasi dalam segala hal untuk memperkuat Basnas. Nah, kami butuh salah satunya nanti adalah yang berkaitan dengan regulasi yang lebih menggigit gitu ya. Ini kami juga ini sama Pak Mahdum dan Bu Saidah ini targetnya semuanya terus sampai saya belum ngerti ini. Jadi kalau tanpa fasilitasi seperti itu nanti kami akan kesulitan. Jadi salah satunya itu, salah duanya banyak. Nanti saya bisik-bisik aja ya Pak Sida. Kemudian poin kedua adalah mendorong hadirnya jaringan pendukung gerakan zakat nasional dari berbagai elemen strategis. Yang maupun dari Badan Saya dan Pak Madu, ini yang berkaitan dengan sinergi ini kami mencoba melakukan Pak Sekda. Jadi kami berkomitmen untuk ikut serta mengurangi kemiskinan yang ada di DIY. Jadi untuk tahun ini kami masuk di 4 kantong kemiskinan. Sebetulnya kan ada 15 Pak Haji, jadi ini bertahap. Jadi kami bersama-sama dengan teman-teman kabupaten, karena kota itu tidak ada kantong kemiskinannya. Jadi kami masuk di kabupaten ini di kantong kemiskinan. Kemudian kami melakukan beberapa hal di sana. Jadi kita lihat ini kerjasama dengan Bapeda DIY berkaitan dengan data-datanya. Kemudian kami lihat persoalan-persoalan yang ada di kantong kemiskinan itu seperti apa. Ini kami list, kita yang dari Basnas ini bagian DIY maupun yang kabupaten akan mengambil peran di mana. Kemudian kami tidak berhenti sampai di situ, kami mengajak teman-teman dari LAS juga. Karena LAS-LAS ini juga banyak, kami ajak untuk ikut. Ini sudah beberapa yang ikut, kami akan tawarkan ke yang lain juga. Karena mereka juga punya potensi untuk itu. Dan kemudian juga koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dari mulai kabupaten sampai di tingkat desa. Nah, ini kami lakukan dengan kamu berkah, sehingga ini sinergi di sini akan terlihat. Mudah-mudahan ini akan kami beri jangka waktu ini 1 titik itu 3 tahun Bapak. Kami akan dampingi di sana. Persoalan-persoalan yang ada misalnya stunting, semua di kantong kemiskinan ada stunting. Nah, ini juga kami lakukan bersama-sama. Kemudian kaitan dengan yang lain-lain. Karena kami juga komit untuk ikut serta menangani kemiskinan di kabupaten kota. Nah, dan tidak hanya Basnas yang bergerak Bapak. Jadi kami ajak yang lainnya juga supaya bersinergi. Nah, mudah-mudahan ini nanti setelah 3 tahun akan kita evaluasi apakah mereka sudah bisa mandiri atau nanti masih harus didampingi. Ya insya Allah meskipun tidak mungkin banyak kami membantu, insya Allah kami karena kami juga bergerak di bidang untuk penanganan kemiskinan juga. Kemudian yang berikutnya adalah
ada banyak, tapi ini ada seperti pembentukan UPZ di setiap KUA menyepakati tanpa target pengumpulan dan penyaluran dan seterusnya. Nah, ini perlu kami sampaikan, di tahun 2021 kami SDIY, jadi 15 kelas dan kabupaten kota dan satu DIY ini menghimpun sekitar hampir 45 M. Nah, tahun ini ada kenaikan sedikit, tetapi tahun 2023 ini luar biasa, kami di suruh melompat sama Bu Saidah itu, padahal sikilku itu udah tua tuh, udah dulu lagi ya wes orang beres tuh ya. Itu yang ke targetnya itu yang tahun ini ke 12 M, kemarin 12 M lebih ya. Kalau kemarin kami di 2021 sudah mendapatkan minimumnya sekian. Nah, ini untuk DIY saja, ini kami ditarget untuk 19 M Pak, padahal kemarin sudah sepakat sudah 17 M Saidah ya. Nah, ini kami sampaikan Pak Haji, sehingga insya Allah ini akan bermanfaat untuk umat yang ada di DIY, terutama yang memang berhak untuk menerima itu, sehingga tanpa bantuan dari Pak Sekda khususnya dan Pemda DIY secara keseluruhan ini agak susah. Jadi kami ini mungkin saya takutnya nanti burung tekan tahun itu harus tidak napasnya gitu ya, napasnya habis. Jadi mohon bantuan untuk berkaitan dengan itu. Insya Allah kalau kita bergerak bersama-sama itu bisa. Karena kan ditarget keseluruhan jadi dari 61 sebetulnya kami sepakati menjadi 71 M. Jadi naiknya itu hampir berapa 50% lebih gitu ya. Nah, sehingga otomatis kalau ya memang kalau penghimpunannya menjadi besar, otomatis yang akan masuk ke masyarakat itu juga menjadi banyak. Mudah-mudahan 15 kantong misalnya di tahun-tahun berikutnya kami bisa ikut membantu di sana Pak Haji, selain untuk beberapa kegiatan yang lainnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti rangkaian kegiatan Rakorda selama 2 hari ini dengan hikmat. Serta kami mohon juga kepada Pemda DIY ini untuk terus-menerus memberikan dukungan kepada Basnas. Tanpa Pemda kami bukan apa-apa Haji, karena sumber zakat kami itu adalah dari teman-teman ASN di Pemda. Dalam menggelorakan semangat gerakan cinta zakat di DIY sebagai lembaga utama menyediakan umat. Selanjutnya nanti kepada Bapak Wakil Ketua Basnas RI ini dimohon memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara Rakorda Basnas di Istana Seni, dan kepada Pak Sekda nanti juga saya mohon untuk bisa memberikan sambutan pengarahan kepada kami semua. Mumpung ketemu dengan teman-teman di jajaran Basnas RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Akar Sekolah Haji, pada Pak Haji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Mahdum dengan berbagai gelar yang panjang dengan Pak Wakil Ketua Basnas. Yang saya hormati Bu Saidah Safwan MA. Ini pimpinan Basnas yang mampu koordinasi itu ya Bu. Yang saya hormati Bu Ustazah. Kalau Ustazah itu berarti mengajar di sekolah IT ya Pak. Itu panggilannya Ustazah. Besok Nyai Pak. Ya. Sudah Pak kalau Nyai Sony. Dan saya hormati Bapak sekalian, para ketua dan pimpinan Basnas Kabupaten dan Kota yang pakai batik, yang pakai putih maupun yang tidak seragam, ya. Yang baru atau yang lama. Dan juga tadi kalau menyebut Bu Puji berarti termasuk untuk pimpinan Basnas di daerah Jakarta juga. Dan Ibu Bapak sekalian yang saya tidak sebut satu persatu. Kalau lagi bicara di depan teman-teman Basnas tidak usah pakai kata pembuka. Kalau kata pembukanya itu menyebut puji lagi gitu. Pasti puji syukur gitu. Yang pertama saya ingin sampaikan ucapan selamat, apresiasi dan penghargaan
pemerintah daerah, kepada ibu bapak sekalian, para pimpinan Basnas baik DI maupun kabupaten kota, karena capaian pengumpulan zakatnya, infaknya, sedekahnya meningkat terus dari periode ke periode, dari tahun ke tahun. Ini pertanda sebetulnya bahwa kelembagaan dari Basnas seluruh daerah Kabupaten Jakarta sudah positif, karena sebetulnya kan targetnya begitu ya, kelembagaan dibentuk, orangnya dipilih, yang jadi pengurus itu targetnya bisa mengumpulkan dengan baik, itu tahap pertama gitu. Mengumpulkan dengan baik itu pertandanya adalah ada peningkatan dari tahun ke tahun. Persoalan prosesnya, apakah sukarela, apa paksa rela, atau paksa saja, itu juga gak apa-apa. Untuk kebaikan itu orang boleh dipaksa atau Bapak Ibu. Nah ini kemudian ditindaklanjuti lagi dengan pemanfaatan terhadap hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang sudah Bapak Ibu sekalian kumpulkan. Artinya bahwa sampai dengan saat ini, kalau kinerja ini dipertahankan, maka saya yakin nanti makin hari Bapak Ibu sekalian, pengurus baik yang ada di DIY maupun di kabupaten kota, akan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat, khususnya gitu ya, kalau Basnas ini kan khususnya para pegawai gitu ya, baik itu PNS maupun ASN yang lain. Sekarang ini belum optimal Bapak Ibu sekalian, bahkan saya itu sudah diulang ya sama Bu Puji, Bu Tuti ya, saya dulu jadi Bu Puji ya. Bu Puji ini menyampaikan ke saya, Bu, dibuatkan surat paksa dari gubernur gitu ya. Ya sebetulnya konsepnya sudah saya buat gitu, tetapi waktu mau maju kepada Pak Gubernur itu masih maju mundur saya Bapak Ibu. Ya, jadi saya sudah ada itu konsepnya. Ballpoint merah sudah saya siapkan untuk paraf gitu ya. Jadi kalau di DI itu parafnya ada 3 sebelum Pak Gubernur Bapak Ibu. Pertama biru itu kepala OPD. Kepala OPD-nya Basnas itu di biru benar metal. Lalu paraf hijau itu asisten. Nah sekarang asisten terlewati karena saya nggak punya asisten sama sekali sekarang. Provinsi dengan implementasi sistem informasi manajemen Basnas terbaik tingkat nasional. Tetapi baru pada urutan yang ketiga. Ketika kami tanya kenapa kami urutannya yang ketiga, salah satu jawabannya tentang kelembagaan. Yang pertama tentang regulasi. Basnas DIY masih kalah dengan Jawa Barat, kemudian Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, penguatan regulasi Basnas DIY sangat diperlukan. Jadi kalau selama ini masih berbunyi surat edaran, diharapkan bisa terbentuk instruksi dari gubernur, kita harapkan. Kemudian yang berikutnya tentang fasilitasi kantor. Sampai saat ini Basnas DIY masih numpang di kantor wilayah Kementerian Agama di belakang Pak Sekda. Jadi kalau dari depan nggak kelihatan Basnas DIY itu di mana, karena bornya juga nyelempit di sisi utara, dari jalan nggak kelihatan. Kami nggak bisa pasang bor lebih besar karena kantor itu adalah miliknya Kanwil Kementerian Agama. Ya mudah-mudahan Basnas DIY akan segera memiliki kantor yang baru. Mohon sekaligus nanti membuka rangkaian acara Rakorda hari ini. Dipersilakan pada Bapak Muhammad Mahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati. Ternyata koleganya Ibu Ketua ya. Iya. Ternyata hidup tidak jauh dari teman lama ya Pak ya. Saya mantan, maksudnya mantan satu kantor gitu.
Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili Pak Sekda, namanya cukup panjang nih, Bapak Raden Kadarmanto Baskoro Aji. Luar biasa. Ini Bapak Raden dari Jogja atau dari Solo? Saya orang Bantul loh. Soalnya istri saya orang Jogja, tapi keturunan Solo, Radennya dari Solo. Siapa tahu kita bersaudara? Raden saya tidak ada hubungannya sama keraton, Pak. Oh, Itu nama. jadi Bapak Ibu yang menghormati, ternyata yang dulu di depannya ada hubungannya semuanya nih. Beliau ke Jogja, istri saya orang Jogja, Bu Saidah ini anaknya sekolah di Jogja. Iya, jadi semuanya ketemu di Jogja. Kemudian punya panjang. Amin. Yang kami hormati, ini kakak saya, guru ngaji kita bersama ini, ibunya kita, pimpinan Basnas, perangkap beliau nih. Beliau yang punya Basnas karena pimpinan yang membidangi bidang distribusi di Basnas Pusat itu. Pak Sekda kami sampaikan, kami laporkan kita punya 11 pimpinan Pak, 8 dari masyarakat, 3 ex officio, ada Pak Sekjen Kemendagri, ada Pak Dirjen dari Kemenak, 1 dari Kemenkeu Eselon 1, dan 8 pimpinan masyarakat, 1 ketua, 1 wakil ketua, yang lainnya pimpinan, dan Bu Saidah ini pimpinan bidang bagi-bagi uang. Nah, Jogja bersyukur, aplaus buat beliau. Jogja bersyukur karena beliau yang langsung mengawal bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan sosial ekonomi lainnya. Sekaligus beliau membina beberapa wilayah, salah satunya kan wilayah Yogyakarta. Selamat datang ya. Yang kami hormati, ini saya menyebutnya apa nih? Mbak Yu aja ya. Ustazah aja, tapi Ustazah kita doakan bersama ini. Yang nama Ustazah kan guru ya, guru kita ini, ibu kita bersama, ketua Basnas daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Hajah Dr. Hajah Puji Astuti, MSc. Senyumnya anak-anak. Dan tentu serta jajarannya yang batiknya sama, ada yang pakai kopi, ada yang enggak, dan yang kami hormati orang-orang terpilih Pak. Kami menyebutnya ini orang-orang yang berani Pak. Beliau-beliau yang ada di sini ini, para pimpinan ini orang-orang yang pertama terpilih karena seleksinya lumayan panjang, betul nggak Bapak? Sudah lulus seleksi dari Yogyakarta, seleksi juga di pusat. Yang kedua Bapak adalah orang yang mengambil amanah. Ini istilah dari Pak Ketua kami. Titip salam dari Pak Ketua kami, Pak Prof. Harun Ahmad. Beliau ingin datang tapi harus berbagi tugas dan banyak sekali rakorda yang bersamaan Pak. Jadi saya kebagian berkah untuk ketemu Bapak Ibu semua di sini. Jadi kenapa orang yang mengambil amanah? Karena Bapak semua itu adalah pelamar Pak Sekda, bukan ditunjuk untuk menjadi ketua pimpinan Basnas, pimpinan maupun ketua maupun wakil. Jadi dua ini yang kami sering sampaikan, selain ucapan selamat dari kami untuk mengingatkan, kalau nggak hati-hati ini bukan menjadi pintu surga Bapak, bisa jadi ini pintu neraka kita bersama. Karena kita hadir di situ saling mengingatkan bahwa ini dana umat, mari kita kelola sebagaimana amanah undang-undang. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Dan tentu seluruh pihak yang kami hormati yang bisa terselenggaranya acara hari ini, khususnya dari Basnas pimpinan Ibu dari daerah Yogyakarta dan dari Bantul ya. Semoga ini Pak semakin berinfak semakin banyak keunggulannya Pak. Nanti berlomba-lomba ke depan ini jadi hostnya. Baik, karena biasanya kita pakai pantun, saya coba pakai pantun di sini. Ya. Makan gudeg di pinggir kali. Biasa nggak di sini? Cakep. Sekali-kali lah. Saya ganti deh. Makan gudeg sekali-sekali, jangan terus-terusan. Jangan lupa pulangnya gosok gigi. Selamat datang para pejuang zakat di forum ini. Semoga ridho Allah menyertai. Pak Sekda yang kami hormati, kami, saya, Bu Saidah, dan teman-teman pimpinan dari Basnas RI ini kemarin sempat berkesempatan kolaborasi dengan Masjid Istiqlal. Kita ingin membangun rumah sehat di sana. Yang saya ceritakan adalah bagaimana cerita pendirian Istiqlal. Ini versi dari Prof. Nazaruddin Imam Besar Istiqlal.
waktu mau dibangun itu Istiqlal itu, Pak Wakil Presiden kita, Bung Hatta itu meminta Istiqlal dibangun di Bundaran HI. Ada yang pernah ke Jakarta belum? Nah, ini kalau belum harus ada roadshow, silaturahim ke Basnas Pusat itu. Sudah ke Jakarta semua? Tahu Bundaran HI? Belum. Ya, kenapa Bundaran HI? Karena kata beliau, kata Bung Hatta, karena lokasinya dekat Tanah Abang. Jadi biar banyak jamaahnya. Itu kata beliau. Pak Karno bilang enggak. Kami Pak Bung Hatta jangan bangun di sini. Kita bangun agak jauh sana, yang sepi itu, namanya di lapangan Banteng. Kenapa? Karena masjid yang akan kita bangun hari ini bukan masjid untuk hari ini, tapi masjid untuk 1000 tahun ke depan. Jadi Bung Karno ini visinya luar biasa. Sama yang bapak-bapak bangun Basnas hari ini bukan untuk Basnas doang, tapi Basnas ke depan. Oleh karena penguatan tata kelola itu penting, Pak. Jangan sampai kemudian Basnas ini bagus, tapi kemudian bapak tinggalkan hancur. Itu artinya kita nggak punya penguatan tata kelola yang bagus. Kita nggak punya visi yang besar. Itu contoh-contoh. Ini contoh bagaimana seorang pemimpin itu punya visi yang kuat. Nah, ini biasanya saya lengkapi dengan cerita yang dari anak-anak muda. Ini sering saya ambil biasanya ketika saya akan menginspirasi anak-anak yang mau sekolah. Karena saya mantan direktur LPDP, MenQ, termasuk putranya Pak Sultan dulu sempat dapat beasiswa LPDP. Itu ketika mau berangkat kami berikan sedikit inspirasi. Saya sempat nyantri mondok di Australia, ya. Itu ada anak Korea, teman diskusi, kami tinggal bersama, dapurnya bersama-sama. Itu umur 25 tahun. Ketika saya tanya gitu, Kim, kamu setelah lulus mau kemana? Saya udah punya jawaban. Paling dia bilang saya mau pulang, Pak Madu mau kerja di misalnya di Hyundai atau di Samsung. Jawabannya enggak. Saya mau habis ini langsung mau sekolah S3 ke Amerika. Saya tanya lagi, setelah itu mau gimana? Di benak saya juga sama. Saya ingin setelah S3, saya akan ngambil latihan ekonomi. Saya tidak akan pulang ke Korea. Saya akan kemana? Ke Afrika. Saya akan tinggal di gereja. Saya akan memperjuangkan hak-hak buruh di sana. Itu orang yang visinya luar biasa umur 25 tahun. Maka saya apresiasi bukan Basnas DIY dan jajarannya Pak, termasuk kabupaten, yang sudah punya visi jelas seperti yang ada undang-undang. Bahwa visi misinya jelas tuh, mengentaskan kemiskinan. Itulah yang harus menjadi setiap pimpinan yang ada di sini, seperti yang sampaikan Pak Sekda, dalam benak kita tuh hari ini berapa orang yang miskin di wilayah kita masing-masing. 5 tahun kita pegang, kita bisa berkontribusi menurunkan berapa orang, Pak. Ketika Pak Sekda datang ke rumah Bapak, yuk Pak, selama 5 tahun tunjukkan pada saya sampai mana yang sudah dientaskan. Ayo Pak Sekda, mau minta berapa? Kan itu. Makanya harus punya data benar. Perlu koordinasi banget dengan Pemda karena beliau-beliau punya data. Dan pada undang-undang jelas tugas kita tuh membantu pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan tingkat kesejahteraan. Makanya kami biasanya Bu Saidah, Pak Ketua, sekali saya sudah ikut itu menjadi bagian dari kebijakan Pak Wapres hari ini untuk penurunan kemiskinan ekstrim se-Indonesia kalau sudah kami laporkan. Jadi itu ada Bapak Ibu sobatnya, jangan sampai yang ada di sini di masing-masing kabupaten tidak ngerti tentang dana kemiskinan, tidak ngerti sebuah program bisa dikatakan ikut berkontribusi seperti apa. Jangan versi kita. Menurut kami udah menurunkan kemiskinan, kami udah kasih, enggak. Pemerintah punya standar, gitu saja. Jangan pernah versi kita, tapi versi otoritas terkait, pemerintah terkait. Clear ya? Ini yang ingin saya sampaikan sambil memberikan arahan. Ya. Yang kedua, selalu kami sampaikan. Yang keduanya yang agak unik sampaikan tadi Pak Sekda. Tugas Basnas ini juga memastikan orang-orang yang kaya, yang sudah kena nisab zakatnya itu bayar zakat. Jadi kalau istilah Pak Ketua, ini kami melihat istilah Pak Ketua kami, kalau sampai ada orang Muslim yang sudah punya kewajiban zakat, kok nggak bayar zakat, kok nggak kenal Basnas, itu dosa kita. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu semua hafal nggak?
data-data bis orang-orang kaya selain ASN dulu, orang-orang kaya di sekitar kita. Ini saya sudah cerita sehari ini bagaimana cara kita meningkatkan penghimpunan untuk sektor non ASN. Bilva itu teman saya, kolega yang punya ruang guru Bapak Ibu semuanya. Bapaknya teman saya punya, sama-sama dari staf BPKP. Sekarang dia lulusan Harvard bikin khusus ruang guru, itu triliunan harganya. Itu tahu nggak dia? Untuk punya database, beliau tuh members, anggota dari 250 WA group. Gitu kan cerita. ASN adalah, nanti kita akan arah beliau, tapi belum menyampaikan, tapi kita akan katakan lagi. Tapi khusus dengan ASN ini Bapak harus bergaul. Coba, Alfamart ada berapa? Jangan-jangan kita nggak hafal nih, yang para yang ada di Kabupaten Bantul, yang di Kabupaten Kulon Progo. Pengusaha-pengusaha yang punya resto-resto siapa? Hafal nggak? Gitu. Ini hubungannya dengan diskusi kami, Pak Sekda dengan beliau. Jangan sampai kita nggak punya database, nggak pernah komunikasi, apalagi pimpinan Basnas kantornya nggak sempurna. Mohon maaf tadi ada satu nggak hadir saya lihat. Saya sambil bikin absen, enggak, cuma 4, tapi satu nggak hadir. Wah itu tidak amanah namanya. Bu Saidah ini kaki jadi tangan jadi kaki nih, kepala jadi kaki jadi kepala. Kami juga begitu. Biasa kami itu di Basnas selalu ada pimpinan yang pulangnya di atas jam 10 ada tentang 12 gitu. Selalu. Karena pimpinan itu kalau di kantor koordinasi, kalau nggak di kantor berarti kalau nggak di mustahil ya di musyakin. Nah itu pilihannya. Soal apa? Itu harus. Karena itu bagian dari keseimbangan. Tapi di musola pun harus melihat sambil bicara tentang zakat. Ini mindset itu. Jadi ini bukan tugas kemudian leha-leha bahasa kami, Pak Sekda. Saya sudah pensiun, ini kesempatan nih, saya akan usul khotimah terus banyak zikir di enggak. Zikir penting, tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma yang sehingga jadi kita nggak akan penghimpunan kalau cuma doa. Doa juga penting untuk menggerakkan hati, tapi silaturahim. Nggak ada yang lain. Silaturahim dan silaturahim. Ya. Jadi kami ulangi. Jangan sampai ada yang orang tentang nisab zakat, nggak tahu batas zakatnya, nggak bisa ngitungnya, kita nggak pernah mendekati atau mereka nggak tahu batas. Jadi Pak Ketua sedang banget ngomong kasih. Terus yang kedua, ini terima kasih buat ibu kita, bu Hajar kita, buat Pak Sekda, Mas Jogja sudah koordinasi, datanya sudah sama. Karena yang paling kita khawatir yang kedua, jangan sampai ada orang mustahik yang greedy. Greedy itu apa ya? Kemaruh dari Jawanya Pak. Kenal Pak Sekda dapat bantuan dari Pak Sekda lewat Pemda. Kenal ibu dapat bantuan dari ibu. Kenal dompet duafa dapat duafa. Satu orang dapat bantuan dari 3 orang. Ada orang satu nggak dapat kemana-mana. Nah, itu kan nggak boleh. Makanya kita namanya nomor induk mustahil ya. Kita punya database yang sama. Jadi nggak bisa habis dilantik terus lupa sama yang melantik. Nggak bisa. Harus ada agenda rutin silaturahim, rapat koordinasi dengan Pemda, dengan instansi terkait. Ini penting Pak. Ya. Yang kedua, jangan sampai juga ada orang miskin, mustahik yang jiwanya itu punya harga diri tinggi. Dia nggak dibantu tuh nggak mau. Enggak. Karena ini juga kewajiban kita mendistribusikan secara adil dan merata. Clear ya? Ini mandat di Undang-Undang 23 tahun 2011. Jangan sampai nggak hafal. Banyak cerita udah incumbent diwawancara, nomor undang-undang nggak hafal, nomor PP nggak hafal. Ini bahaya banget. Bocoran Bapak Presiden. Jadi ini kami mengapresiasi sekali nih kepada Pak Sekda dengan hadir. Dan ini sedikit izin kami cerita Pak. Salah satu saya juga termasuk yang pendatang baru di Indonesia. Nggak tahu Allah kalau dengan ini sudah ada sedikit ayat Taubah itu Pak. Khud min amwalihim shadaqah. Jadi ambillah zakat itu Pak. Kemarin di Sulsel Pak Gubernur mengatakan, dituntutnya UPSD sih Pak Padung gitu. Seharusnya jangan unit pengelola zakat, jangan unit pengumpul zakat. Terus apa Pak? Unit pemaksa zakat katanya Pak. Karena khud ayatnya kata dia di bisnis yang lain ya. Tapi yang ingin sampaikan adalah sedikit beberapa cerita. Karena tadi belum mengatakan bagaimana kita bisa bikin edaran yang
soft itu, karena di sini ini masyarakatnya sangat luar biasa. Nah, ini beda cerita, beda masing-masing. Yang paling mengerti adalah kondisi local wisdomnya. Tapi lu udah mengatakan keywordnya. Jangan perspektifnya biar mereka bayar, tapi bagaimana supaya mereka sendiri sadar. Jadi pakai perspektif strike Pak, tahu yang kau mau. Makanya gak ada yang lain selain kerja nyata. Buktikan bahwa dengan Basnas ini benar-benar ada wujudnya. Bapak Ibu semuanya, ini nanti mungkin Bu Saida bisa berbeda lebih dalam ya. Proporsi pengumpulan sekarang yang sudah luar biasa, yang tadi beliau saya lihat angkanya sudah 19-an ya Bu ya. Di Basnas belum. Target ya. Tapi tahun 2021 sempat 45 se-Jogja ya. Ya sedih. Itu kita lihat Pak Sekda. Komposisinya itu apa? Zakat ASN, zakat retail, atau apa gitu. Ini pendekatannya beda-beda. Nah yang menarik Yogyakarta kan pusat peradaban. Teman-teman kami Pak yang punya startup, yang punya digital itu problemnya di Jogja. Di Basnas RI, anak-anak muda yang membayar infaknya, mereka belum terkena kewajiban zakat. Tapi mereka memilih Basnas untuk berinfak. Itu kami punya data mulai tahun 2016. Tahun 2020 itu sudah kontribusi digital orang zakat lewat aplikasi begini sudah 23%. Di tahun ini sudah hampir 25%. Sekedar info, mereka ini rata-rata gajinya di bawah 4 juta. Berarti belum muzaki kan? Mereka hanya infak sekitar 50 sampai 150 per bulan. Itu ketemunya di berapa? Jadi Pak, rata-rata 9 miliar. Nah, ini juga di Jogja perlu ini. Gimana zakat digitalnya? Nah, kalau mau contoh lagi yang paling klasik di luar ASN ya, yang paling klasik itu namanya apa? Recehan. Teman-teman Lazistu itu uang pecahan itu Bu dikumpulkan di salah satu kabupaten Jawa Tengah itu per bulan dapat 20 M. Hanya dengan mengumpulkan recehan koin. Jadi poin kami adalah walaupun kita ke depan ya ada ASN depan mata, jangan melupakan yang lain. Maka pimpinan berlima ini harus kompak saling bagi. Iya memang ada pembagian tugas. Ini maka 1, maka 2, iya itu secara PIC. Tetapi begitu kerja saling mengisi. Bu Ketua rapat dari ini. Oh kita mau diundang Pak Sekda, siapa yang hadir? Ini kadin undang, siapa yang hadir? Seharusnya kan maka 1 ternyata udah janjian sama pemilih. Udah apa gitu? Nah nggak bisa. Maka 3 gantikan. Nah, terus ya berarti tidak boleh. Banyak kan maka 1 Bu kerjanya saya kan orang SDM, jadi tuangan saja, nggak boleh. Kami juga begitu. Jadi harus benar-benar kompak saling mengisi. Jadi saya 2 sekaligus ya. Manajemen internal penting banget itu. Bahwa kita satu sekali naik tangan ini. Saling menggantikan. Kan tidak harus sekarang buka botol itu harus dengan tangan ini kan bisa kan. Ngupil pun bisa gantian kan. Tidak harus pakai jempol. Kadang-kadang pakai ini juga boleh kan. Itu ya Bu ya. Ini beberapa hal yang Basnas Pusat jalankan. Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Sekda. Potensi zakat yang bisa dikelola oleh Ibu ini, menurut kajian dari kami per Agustus 2022, baru nih, per Juli 2022, itu 81,9 miliar. Itu yang hanya Basnas DIY. Tapi kalau Basnas di kabupaten dikumpulkan, itu potensi zakatnya dari mulai zakat ASN, non ASN, pegawai BUMD, zakat pertanian, zakat niaga, perusahaan-perusahaan, kita punya datanya semua, hasil dari BPS dan dari Kemendagri juga, itu potensinya 2,53 triliun. Jadi kalau 2,53 ditambah 8,1 itu kira-kira potensi hampir 3,3 triliun. Nah, itu potensi. Ini bisa menjadi top up komplimen dari APBD Yogyakarta dan APBD kabupaten kota yang ada di Jakarta. Nah, tapi yang sedikit saya agak sedih ini. Mudah-mudahan kami datanya salah Ibu Saida.
Yogyakarta kota terpelajar untuk tingkat literasi pemahaman tentang zakat itu hanya 68,19. Memang itu di atas angka average nasional. Karena angka nasional itu masih 59. Ini di atasnya 68,19. Tapi ini ojo loh, Bu. Apa sih itu literasi zakat? Literasi itu pemahaman detail tentang zakat. Apa bedanya zakat dengan infak? Apa bedanya infak dengan sedekah? Bagaimana cara menghitung zakat fitrah, zakat profesi, zakat ternak? Ini pakai kiasnya apa? Zakat profesi kiasnya kayak gitu nih. Kalau tanya lagi, bayar zakatnya itu harus ke Basnas atau enggak? Kenapa milih Basnas? Terus program-programnya Basnas apa saja? Ini kalau ditanya, dari 10 orang yang bisa jawab sekitar 6 orang. Nah ini perlu ditingkatkan literasinya. Karena kalau sudah literasinya bagus, nggak perlu diperintah, sudah langsung bayar. Ya, ini mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan literasi dan potensi. Kemudian beberapa poin yang sekaligus kami sampaikan adalah tentang tadi mulai tahun 2023 ini cara kita memperkuat Basnas adalah programnya standar. Nanti Bu Saida di sela-sela meeting akan bisa menyampaikan. Akan ada program 8 program strategis nasional yang ini akan menjadi program serentak se-Indonesia. Jangan sampai kejadian Sulsel terjadi. Ada rumah sehat Basnas, ada juga klinik Basnas. Nah ini kan jadi inefisiensi, ya Bu ya. Nah ini kayak ini akan jangan-jangan begitu. Program-program yang mirip-mirip kita merge, tentu akan ada konten lokal, ya pasti ada itu. Tapi nama programnya sama, standarnya sama, kira-kira. Ini salah satu bentuk penguatan Basnas bahwa di tahun 2023 ini kita harus punya program yang sama. Terus yang kedua adalah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah standarisasi kebijakan pedoman dan SOP. Coba nih, di sini pimpinan Basnas ini kalau rapat ada nuturnya ada. Di follow up tidak. Ini Jogja ini pusat parameter. Kalau nanti ada survei tata kelola, setahun ini rapat Basnas Bantul berapa kali setahun? Biasanya kalau seminggu sekali, berarti sebulan sekitar 4 kali ya, atau 5 kali. Kalikan 12, 60, katakanlah 55 kali. Rapat 55 kali. Pak Ketua hadir berapa kali? Pak Wakasatu hadir berapa kali? Itu ada rekodnya semua. Keputusan rapat yang ditindaklanjuti berapa persen? Yang enggak itu harus ada semua. Ini perlu standarisasi. Jadi masing-masing ini harus ada. Kayak program. Jangan sampai program Zetpad di Sleman beda dengan Zetpad Gunung Kidul, Bu. Gimana cara mendaftarnya? Berapa standar biayanya? Nanti Pak Sekda bingung, loh yang satu kok merah-merah begini misalnya. Nah, yang satu kok bagus. Nah ini akan dilakukan sama ya. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan, tadi Basnas Jogja dapat 2 penghargaan. Siapa yang tahu di sini selain Basnas DIY? Siapa yang tahu? Jangan Pak Sekda juga baru tahu hari ini. Mudah-mudahan baru tahu hari ini, Pak. Dari surat pemberitahuan. Alhamdulillah. Apa yang kami sampaikan? Bisa aja mengatakan ini saatnya riak mughaladzah. Apapun yang kita lakukan ini kalau orang nggak tahu ya, opo Basnas. Bisa dari bahasa Pras apa nih? Jadi kita akan ada penguatan komunikasi publik. Gimana Bapak itu bisa muncul di KR terus? Tiap hari ada berita tentang Basnas di KR. Teman-teman di sini salah satu cara yang ditempuh itu beberapa Basnas menginisiasi unit pelaksananya ngambil wartawan. Ada Bu. Itu cara shortcut itu. Jadi wartawan dijadikan pegawai Basnas, Pak. Kalau Jogja Pemret nak. Jadi pimpinan Basnas. Iya, tapi kan di lainnya nggak ada kan di Pakuan Kabupaten. Ada yang pulau ada. Misalnya Bapak cara membuat press release. Nah, itu. Karena kalau kita pimpinan salah ngomong itu juga bukan bahasa yang naik, malah turun. Ada sentimen negatif. Jadi komunikasi publik itu penting banget. Siapa yang tahu ada gerakan cita zakat sekarang seperti apa? Santri trainer, siapa santrinya itu?
tradernya kayak apa. Nah ini harus tolong dikomunikasikan. Ini. Tadi yang saya agak sedih juga yang disampaikan Pak Ketua Maka 3 ya tentang Basnas kondisinya. Kita perlu standarisasi infrastruktur sama IT. Jangan sampai Basnas satunya itu gede banget, Basnas satunya cuma 2x3 ruangannya. Nah ini perlu dibimbing Pak Sekda yang sudah ahli yang situ. Karena memang tadi masih banyak pimpinan daerah yang mispersepsi Basnasnya NGO, ormas. Ini padahal instansi pemerintah. Undang-undangnya clear. Ini adalah LPSK, lembaga pemerintah non struktural. Tapi sekarang sedang diminta LHKPN-nya, Pak. Nanti Bapak Ibu kan juga begitu, sebagai pejabat tanda petik itu harus di pemerintah harus melampirkan laporan kekayaannya kepada KPK. IT, sibanya bagaimana di sini? Apakah masing-masing kantor ini punya PC, punya laptop? Jangan sampai pimpinannya datang bawa laptop sendiri. Nah ini yang nanti bisa kita tolong dari Pemda setempat, standar kayak gitu. Ini perlu dibicarakan Bu ya. Terus salah satu indikasi lain bahwa Basnas itu menjadi bagian dari pemerintah adalah adanya dukungan APBD. Ini mana yang belum ada? Ada semua. Alhamdulillah. Kalau kurang, itu gampang. Berarti kurang silaturahim. Nanti busanya bisa jadi dulu akhirnya. Basnas pusat ini secara nyata naik signifikan tiap tahun. Memang ada ilmunya. Karena saat kita meminta juga banyak memberi. Tahu nggak kita kebutuhan beliau ini? Sebelum kita bicara apapun yang terjadi kemiskinan di otak beliau ini, wah bahasa saya bisa andalkan. Itu kalau bisa ya, tidak program dengan apa? Saya kemana-mana ya. sebelah kirinya. Nah itu. Mudah-mudahan kita jadi. Ini sebenarnya kalimat saya pikir belum sampai ke sini ya Pak. Mudah-mudahan belum sudah ya. Jadi itu Pak Sekda. Selalu kami sampaikan di depan para pimpinan daerah, baik gubernur, jajaran, wali kota, bupati. Jadikanlah Basnas ini sebagai kantong kiri dalam hal pengentasan kemiskinan. Kantong kanannya dana APBD, kantong kiri ya. Basnas. Loh ini lembaga pemerintah. Loh, kok kita membantu gubernur, membantu wali kota? Iya kita dipilih Bapak, ditambah beliau loh Pak. Ya nanti kalau ganti bupati ya tetap aja support karena bukan orangnya Pak Sekda. Itu ya. Itu yang kurang sampaikan. Yang terakhir, standarisasi kompetensi. Ini jangan sampai ini ahlinya ahli fikih semua, atau ahlinya ahli wartawan semua, atau ahlinya ahli hukum daerah semua enggak. Ketika sudah dipilih, ditentukan ketua, wakil 1, wakil 2, wakil 3, wakil 4, nanti koordinasi sama kami ya, ada panduannya. Kompetensi apa yang dibutuhkan, nanti terus langsung belajar. Supaya ada. Wah saya di SDM Pak Fadil, ahli saya itu ahli pemimpinan, dia belajar. Kompetensi terus saya ceritakan, ada 3 parameter. Satu namanya knowledge, namanya apa? Pengetahuan. 2 namanya skill, keahlian. 3 namanya attitude. Dikatakan kompeten kalau 3-3-nya itu ada. Jangan cuma ngerti. Kalau ngerti itu baru punya pengetahuan, belum punya tentang kompeten, belum kompeten. Makanya kami sudah mengintroduce sebuah konsep ini, konsep biasa ya, training yang integrated. Rumusnya 20, 10, 20, 70. Kalau kita nggak pengen kompetensi yang pas, saya belum ahli tentang IT, ikut training. Itu kontribusinya baru 10% untuk kompetensi, karena baru paham. 7% apa? Latihan benar, isi SIBA, hang. Nah ini kenapa hang? Ada yang membimbing. Nah yang 20% itu fungsi coaching, mentoring. Terus pola ini, kalau hanya sertifikat, percaya sama saya, hanya ahli bicara.
Pak saya sudah teknik bagaimana cara meningkatkan pengumpulan retail sebulan gitu. Ya cuma ahli ngerti doang cara-caranya. Seharusnya sebelum lulus itu kan yang bagus tuh dia harus dikasih. Oh, kamu turun ke Bantul. Kami Pak Basas Bantul. Kamu segmennya adalah ini pedagang ini. Bisa nggak menanyakan? Kamu akan didampingi oleh Bu Saidah misalnya sebagai konsepnya. Kalau ada apa-apa konsultasi pada beliau. Jadi ilmu pesantren dipakai dalam dunia modern. Namanya coach and mentor. Itu ilmu pesantren Bu Saidah. Jadi karena orang yang sudah pengalaman itu bisa jalan. Kamu kalau datang ke Pak Sekda jangan tanggal tua. Kalau tanggal tua jangan datang. Kirimin aja Banten 1 kan belum harganya di bawah 100.000 itu nggak suap Pak. Kayak gitu. Jadi kita tahu cara berkomunikasi. Pasti hafal kalau sudah terus tahu nih. Kalau ke Pak Menteri matanya agak begini, kalau berarti dia sedang nggak ingin temui. Kita harus paham begitu. Sama menghadapi usaha-usaha kita tahu. Kita datang pas misalnya gini. Saya punya seorang teman itu tokoh masyarakat. Satu kebiasaannya adalah selalu mendatangi siapapun yang kena musibah kematian. Kenal atau nggak kenal? Nah, jadi dia tahu. Jadi terima banget kok. Jadi kita banyak belajar ya. Dan terakhir ya, tadi kebanyakan kalau saya sampaikan di sini, itu adalah tentang bagaimana hari ini kita sangat menekankan tentang 3 aman. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Nah ini kami terangkan dikit saja. Apa itu aman syar'i? Ya, aman syar'i itu artinya adalah sesuatu keputusan yang diambil Basnas ini punya landasan syariah. Landasan syariah paling gampang itu adalah MUI. Kalau bicara tentang syar'i, Pak pertanyaannya tentang syar'i tapi kok diatur oleh Kementerian, oleh Basnas, itu menjadi sudah aspeknya regulasi. Jadi kadang-kadang ada aspek yang tidak diatur oleh kita, karena ini pakai istilah Pak Mahfud, saya setelah istilah beliau. Belum semua, kita ini bukan negara Islam. Tidak semua aturan Islam itu diratifikasi menjadi peraturan negara. Tetapi ada beberapa yang sudah, kayak nikahan sudah, udah haji sudah. Artinya apa? Kalau sudah tuh bukan aspek syar'i, tapi aspek regulasi larinya. Ini kemarin kami juga diskusi dengan Gubernur Sulsel. Beliau mengatakan, Pak, saya dapat guru fikih. Zakat profesi ini kan masih boleh nggak boleh? Iya Pak Guru fikih. Tapi Pak sudah mengeluarkan. Pak Madu hitungannya ini gross atau net? Guru saya mengatakan begini. Syafi'i juga net, utangnya kan beda-beda. Kalau dia punya penghasilan 7 juta, utangnya banyak. Jelas di Undang-Undang 23 di PP ada tentang zakat karyawan. KMA ada, Basnas sudah mengeluarkan malahan. Sudah mengeluarkan isomnya sama caranya, yaitu gross. Itu aturannya Bu. Itu kan, saya bilang pada Pak Gubernur, Bapak pakai ini aja sebagai pemimpin. Tidak boleh kacu yang lain. Ya. Jadi aman syar'i, aman regulasi. Nah aman NKRI, Pak Sekda, ini kemarin disusun malah Wakabin data, Wakabinda ya. Kami sering banget koordinasi dengan Densus 88, BNPT untuk memastikan para mustahil kita ini memang clearance. Bapak Ibu yang hormati, Pak Sekda, mari dengan mengucapkan Bismillah kita buka rapat koordinasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا نقصته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته
لا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.